Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, ketika Lutfi bin Yahya menjadi One Team Press, bisa jadi itu hanya persoalan koneksitas personal antara Pak Jokowi dengan Lutfi bin Yahya. Meskipun tentunya ada latar belakang kekuatan yang spesifik yang saling terkoneksitas antara keduanya. Tetapi ketika seorang Lutfi bin Yahya memakai seragam TNI, disematkan bahkan diwisuda secara resmi menjadi bagian daripada kekuatan TNI, kita melihatnya itu sebagai sebuah koneksitas kolektif yang sangat luar biasa dari sebuah klan yang nyata-nyata dulunya sebagai jongos penjajah Belanda tiba-tiba bisa merubah dirinya seolah-olah sebagai para pahlawan, sehingga mendapat tempat yang spesifik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tentu menjadi perhatian yang sangat serius pasca rungkatnya kebohongan klan Khabib Dobolowi terkait pengakuan dirinya sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan secara spesifik Lutfi bin Yahya justru banyak sekali melakukan kejahatan dengan perombakan, pembelokan sejarah Nusantara. Apakah NU yang diklaimnya sebagai hasil inisiasi dari kakek Lutfi bin Yahya yang bernama kebetulan sama, yaitu Hashim, yang seolah-olah bahkan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari pun harus manut instruksi doublenya Hashim sebagai kakeknya Lutfi. Apakah tentang pembelokan nasab trah keturunan Mataram yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya bagi para pejuang pelurusan sejarah dan harga diri bangsa Indonesia tidak bisa saat ini sudah merasa cukup dengan hanya keterbongkarnya kebohongan klan Khabib Dobolowi. Sisa-sisa koneksitas dari bangunan lama tidak akan mudah begitu saja hilang dari bumi pertiwi. Kita masih bisa melihat para mukibin Khabib Dobolowi, terutama Lutfi bin Yahya, juga masih ada bercokol di bagian jajaran kabinet pemerintahan sekarang yang ada. Dan tentunya secara silent politik ada bangunan-bangunan lain yang harus kita kaji secara mendalam di dalam merungkap arogansi dan supremasi para Khabib Dobolowi. Harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta sistematis. Kita tidak bisa melupakan begitu saja bagaimana hebatnya bangunan sosial politik keagamaan para Khabib Dobolowi di Nusantara ini, sehingga bisa merubah cara pandang bangsa ini terhadap keturunan antek begundal Belanda menjadi seolah-olah sebagai orang-orang yang hebat di bumi pertiwi. Patut kita syukuri adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman telah membongkar dan menguak serta mengevaluasi jati diri kita sebagai bangsa yang diwarisi jiwa ksatria dan kepahlawanan dalam meneruskan perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Inilah salah satu kehebatan klan Khabib Dobolowi. Bisa bermetamorfose, bisa menjadi bunglon yang tadinya antek penjajah Belanda, mempoles dirinya seolah-olah sebagai pahlawan, dan itu harus menjadi perhatian tersendiri bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia yang sedang melakukan koreksi total atas sejarah perjalanan bangsa ini dari anasir-anasir orang-orang asing di Indonesia yang masih mau mengkooptasi, masih mau melakukan penjajahan dalam bentuk lain terhadap bangsa Indonesia. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.